Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu, yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya, dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk
untuk berpegang pada segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan mempelajari firman Tuhan dari kitab Ulangan 13. Tuhan Yesus memberkati. Musa memperingatkan bangsa Israel terhadap bahaya nabi-nabi palsu yang mendorong penyembahan kepada berhala atau allah-allah lain. Bangsa ini diperingatkan untuk tidak mendengarkan siapapun yang mencoba membawa mereka menyimpang dari hormat, takut akan Tuhan Allah yang benar. Saudara, godaan untuk mengabaikan perintahan Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi, menghormati siapapun. Tuhan tolong kita untuk bisa melakukannya. Sebab Tuhan menaruh belas kasihan pada orang yang hidup taat kepadanya, pada orang yang setia melakukan segala perintah-perintahnya. Selanjutnya di ayat 12 diajarkan kepada kita tentang bahwa sebuah kota yang benar-benar menolak Tuhan, yang hidup tidak takut akan Tuhan, harus dihancurkan supaya tidak membawa sisa bangsa Israel itu tersesat. Namun mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Mereka harus benar-benar melihat faktanya. Apakah benar kota itu dipenuhi oleh orang-orang yang sudah tidak hormat, tidak takut akan Tuhan? Pedoman untuk membuktikan bahwa itu fakta sangat berguna karena dapat menyelamatkan pemimpin-pemimpin Israel yang pernah menuduh secara salah 3 suku yang mengatakan bahwa mereka telah meninggalkan iman mereka. Tercatat dalam Yosua 22. Ternyata itu hanya hoax, itu hanya opini. Jadi saudara, kalau kita mendengar berita bahwa teman kita, saudara kita, orang-orang yang ada di dalam komunitas kita sudah jauh dari Tuhan, sudah lari dari Tuhan, kita harus cek dulu betul apakah itu fakta. Nah, kalau ternyata benar fakta, kita harus mengingatkan, menegur mereka dalam kasih. Kalau orang-orang itu ada di dalam otoritas kita, kita harus mendisiplin mereka dengan tujuan yang benar supaya mereka bertobat. Tapi sekali lagi harus dibuktikan bahwa itu fakta supaya kita tidak salah. Tuhan Yesus memberkati kita untuk bisa maksimal melakukan kehendak Tuhan. Amin.